Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit, edisi hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2026, bersama dengan saya Vicaris Thomas Nataleo yang akan membawakan kita di dalam renungan malam pada saat ini. Untuk kita boleh bersama renungkan pada malam hari ini, itu terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Namun di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-27 bagi kita bersama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama. Di sini saya mengangkat sebuah judul tema bagi kita, yaitu damai sejahtera di tengah dunia yang gelisah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya hidup pada zaman sekarang memang tidaklah begitu mudah. Banyak orang yang hidup dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Bahkan ada yang memikirkan ekonomi, masalah di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak, kesehatan, bahkan masa depan, dan juga pergumulan di dalam rumah tangga yang boleh mereka jalani di dalam kehidupan ini. Di luar memang seringkali kita melihat orang-orang terlihat tersenyum, tetapi kita tidak tahu di dalam lubuk hatinya sering ada ketakutan, bahkan ia menyimpan banyak sekali kegelisahan yang ia pendam sendiri. Sehingga dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 menjadi sangat penting bagi kita, karena kata Yesus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini Bapak Ibu, Yesus menyampaikan perkataan ini kepada murid-muridnya menjelang penderitaan dan penyalibannya. Murid-murid pada saat itu sedang takut dan bingung karena Yesus berkata bahwa ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan tentunya mereka sebagai murid-murid, mereka merasa kehilangan akan pegangan di dalam kehidupan mereka. Tetapi justru dalam suasana itulah Yesus memberikan janji damai sejahtera bagi mereka. Damai sejahtera yang diberikan dunia biasanya tergantung di dalam keadaan yang mereka lalui dan rasakan. Tentunya kalau uang cukup, maka hati mereka akan tenang. Kalau tubuh sehat, maka hati akan senang. Dan kalau keluarga baik-baik saja, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Tetapi damai dunia mudah hilang ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Namun damai yang diberikan Yesus itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Damai dari Tuhan hadir sekalipun keadaan hidup itu belum berubah. Mungkin persoalan masih ada, tetapi hati di dalam kita boleh menjalankan kehidupan kita. Kita selalu dikuatkan. Mungkin air mata masih jatuh, tetapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga banyak orang berpikir damai berarti tidak ada masalah. Padahal orang percaya bukan berarti hidup tanpa adanya badai, tetapi memiliki Tuhan yang menyertai di tengah badai, persoalan, bahkan pergumulan di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata, janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan tahu bahwa manusia itu mudah takut. Takut akan gagal, takut akan kehilangan, takut akan masa depan yang tidak mereka ketahui. Tetapi Tuhan tidak ingin kita dikuasai akan ketakutan itu. Tuhan mau kita belajar untuk boleh percaya dan berserah kepadanya.
Kadang kita seperti murid-murid, seringkali kita mudah panik di dalam kehidupan kita. Ketika keadaan tidak sesuai harapan yang kita inginkan, sedikit masalah langsung kehilangan sukacita di dalam hidup kita. Sedikit persoalan langsung kita merasakan putus asa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan damai sejahtera yang sejati bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari hubungan kita yang baik dengan Kristus. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengalami damai yang diberikan oleh Tuhan bagi kita? Di sini saya membagi dalam beberapa poin. Yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Sebab orang yang jarang berdoa dan jarang mendengarkan firman Tuhan mudah sekali dikuasai kekhawatiran di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka hati kita akan dikuatkan kembali. Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan masalah itu di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan itu memberikan kekuatan untuk kita boleh menjalani, bahkan menghadapi masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Kadang kita ingin mengendalikan semua hal itu sendiri di dalam hidup kita. Akibatnya hati kita menjadi merasa lelah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk percaya bahwa Ia selalu bekerja, bahkan ketika kita tidak mengerti akan jalan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Di poin yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara, bagian ini Yesus menunjukkan bahwa Ia taat kepada Bapa. Ketaatan kepada Tuhan membawa damai dalam hidup. Sebaliknya ketika kita hidup jauh dari Tuhan, maka seringkali hati kita akan merasa gelisah, merasa hamba. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dunia ini sangat penuh dengan suara ketakutan. Contohnya, seringkali kita mendengarkan berita konflik, kesulitan ekonomi, persaingan kehidupan, dan banyak tekanan yang seringkali kita dengarkan. Tetapi di tengah semua itu, Tuhan tetap berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Biarlah Bapak Ibu Saudara, damai Kristus memenuhi kehidupan. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita menjalani setiap pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ketika orang lain hidup dalam ketakutan, biarlah kita sebagai orang yang percaya tetap berdiri dalam pengharapan kita, karena Tuhan senantiasa selalu menyertai kita dan melingkupi setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini ada dari antara kita yang sedang bergumul, ada yang memikirkan akan keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau masa depan yang tidak kita ketahui. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi damai Tuhan sanggup menopang hati yang lemah dan menguatkan langkah di setiap kita yang hampir menyerah. Maka melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa sumber damai sejahtera hanyalah Yesus Kristus. Dekatlah kepadanya, percayalah kepada Yesus, dan berjalanlah bersama-sama dengan Ia di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami boleh bersyukur untuk firman-Mu, sehingga pada malam ini kami boleh mengerti dan diperdengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera yang tidak sama seperti yang dunia berikan. Di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, Engkau adalah Tuhan yang tetap datang, tetap menopang kami dan menguatkan hati untuk kami boleh
menjalani kehidupan kami setiap saat. Ya Tuhan Yesus Kristus, seringkali hati kami merasa gelisah. Di dalam kami boleh menghadapi persoalan pergumulan di dalam hidup kami. Banyak dari antara kami yang bergumul di dalam pekerjaan dan usaha. Ada di antara kami juga yang memikirkan untuk kebutuhan di dalam keluarga. Di dalam pendidikan, kami memikirkan anak-anak, kesehatan dan juga masa depan kami. Bahkan ada yang datang untuk boleh selalu menyerahkan kehidupan, persoalan pergumulannya, agar Tuhan selalu menuntun, menyertai, bahkan menopang mereka, menguatkan setiap hati mereka, untuk mereka selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan yang boleh mereka rasakan di dalam hidup mereka setiap saat. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh menyerahkan semuanya, kehidupan kami, pekerjaan, usaha, pergumulan, setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi hati setiap kami. Ajarlah kami untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi ajarlah kami untuk selalu tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Sehingga ketika dunia menawarkan kekhawatiran dan kecemasan, Engkau adalah Tuhan yang selalu memampukan kami untuk kami selalu tetap berharap kepada Tuhan. Berkatilah juga setiap pekerjaan, setiap aktivitas kami, cukupkan kebutuhan kami dan sertai setiap langkah kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Maka dari itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini terus tinggal dan diam di hati kami, sehingga kami tidak mudah gelisah, sehingga kami tidak mudah gentar, dan tetap hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.